Hai, aku Pipit. Aku adalah founder dan owner juga dari Arista Kreatif. Sebenarnya tuh pertanyaan yang jawabannya cukup panjang karena itu adalah sebuah proses dan perjalanan yang cukup panjang. Memilih untuk jadi seorang entrepreneur itu mungkin karena juga ada dari background kedua orang tua yang juga entrepreneur ya. Jadi tidak menutup kemungkinan karena emang ada andil dari orang tua gitu, yang pertama. Kedua, kenapa aku memilih entrepreneur padahal backgroundku sendiri itu adalah S1 biologi UNER. Nah, di situ di tengah-tengah perjalanan aku kuliah, aku emang sering ngebantu orang tua untuk ngejalanin usaha, dan di tengah-tengah itu aku merasa aku menemukan sesuatu yang aku kok suka ya, aku kok seneng ya, aku kok enjoy sama apa yang aku lakukan. Nah, itu adalah di organizing event gitu. Jadi di tengah-tengah aku kuliah, aku memutuskan untuk apa aku entrepreneur aja ya setelah lulus. Itu aku juga tetap mencari-cari karena backgroundku kan S1 biologi, nggak ada background manajemen bisnis atau sejenisnya. Jadi sebenarnya agak gambling antara mau lanjut biologi atau harus jadi entrepreneur gitu. Cuman setelah berjalannya waktu, ada hal-hal yang membuat aku sendiri semakin besar keinginanku untuk jadi seorang entrepreneur. Ini termasuk mungkin big why-ku kenapa memilih jadi seorang entrepreneur. Yang pertama adalah karena terlihat mungkin setiap pekerjaan memang pasti memiliki kebermanfaatan ya buat orang-orang di sekitarnya. Cuman aku menganggap bahwa entrepreneur adalah salah satu jalanku untuk bisa menebar kebermanfaatan dengan banyak apa ya, pertama bisa buka peluang pekerjaan, kemudian juga aku bisa sharing banyak hal ke depannya gitu. Meskipun perjalanan untuk bisa sharing itu kan nggak mudah. Jadi big why-ku itu di situ sih. Aku merasa dengan aku menjadi entrepreneur, aku akan bisa lebih banyak menebar kebermanfaatan gitu kan. Jadi setelah itu akhirnya aku memutuskan oke, aku akan jadi entrepreneur dan bismillah aja gitu. Selain itu juga karena apa ya, emang aku melihat di sekitarku itu butuh orang-orang di sekitarku itu butuh banyak dorongan untuk melakukan sebuah karya gitu. Terutama anak-anak muda di sekitarku yang waktu itu aku perhatikan kebanyakan adik-adik kelas atau yang seusiaku itu masih pada bingung mau kemana. Nah, dari situ aku merasa kayaknya ini ada sesuatu yang bisa aku lakukan dan bisa aku jadikan sebuah karya yang bermanfaat untuk teman-teman sekitarku, yang bisa membantu mereka untuk mendorong mereka menemukan siapa sih mereka, apa yang mereka mau. Itu yang bikin aku terus semangat dan merasa bahwa entrepreneur itu juga bisa jadi salah satu jalan untuk dakwah. Kurang lebih sih itu sih big why-ku kenapa aku harus jadi seorang entrepreneur. Tantangan terberat kayaknya banyak ya. Kalau tantangan terberat tuh banyak sebenarnya, karena itu tadi aku benar-benar mulai dari nol. Walaupun orang tua itu juga punya usaha dan seorang entrepreneur, tapi aku menginginkan aku harus bisa jalan sendiri gitu. Aku harus bisa melakukan sesuatu yang aku mulai sendiri gitu. Jadi dan mungkin tantangannya juga karena aku sama sekali istilahnya belum pernah kerja formal ikut orang. Dulu aku emang sering ikut freelance kayak gitu, aku sering, cuman belum pernah yang benar-benar kerja di sebuah perusahaan besar gitu untuk mengetahui bagaimana sih manajemen sebuah bisnis. Itu aku belum pernah. Itu jadi tantanganku untuk bisa belajar lebih banyak bagaimana membangun dan merintis sebuah usaha. Itu tantangan pertama. Yang kedua adalah tantangan yang menurutku apa ya, itu akan nempel gitu sama aku. Tantangannya adalah melepaskan
embel orang tua. Nah pertamanya karena emang sering kali ketika aku datang, misalnya awal datang ke klien mana, ke klien A, B, C, itu pasti ada background aku tuh anaknya siapa gitu. Jadi itu yang di awal-awal aku membangun bisnis tuh jadi kayak apa ya, membuat aku nggak mau dianggap aku bisa karena aku adalah anaknya siapa gitu. Tapi aku pengen apa ya, menjadikan ya ini tuh adalah aku gitu. Tapi setelah dalam perjalanan waktu itu tuh malah menjadi harus menjadi hal yang aku syukuri, karena nggak semua orang punya privilege untuk bisa jadi entrepreneur dengan dukungan orang tua dan dengan background orang tua yang sudah jadi entrepreneur. Dan itu harus benar-benar suatu hal yang benar-benar sekarang harus disyukuri gitu. Jadi udah bukan lagi sebuah tantangan besar, tapi tetap aku harus berusaha untuk bisa membawa usahaku ini bisa dikenal orang karena karya-karyanya, bukan karena background orang tua. Itu sih tantangan terberatnya. Dan karena benar-benar mulai dari nol dan aku belum pernah kerja, jadi ya emang belajar dari kesana kemari gitu. Dan akhirnya juga itu yang membuat aku memutuskan untuk lanjut kuliah lagi di manajemen bisnis gitu, supaya aku bisa memanage usahaku sendiri itu dengan baik. Kayak gitu sih kurang lebih. Keluarga dan tim. Kenapa yang berpengaruh adalah keluarga dan tim? Mungkin bisa dibilang aku termasuk orang yang family oriented dan juga apa ya, karena emang keluarga aku itu sangat mensupport aku untuk bisa mengembangkan apa yang aku suka dan apa yang aku kerjakan sekarang. Jadi ya itu sih alhamdulillah banget, orang tua aku itu mendukung. Jadi ketika aku harus bingung sama ada permasalahan A, ada tantangan A, B, C, D, itu keluarga aku itu bisa mensupport dan memberikan banyak masukan. Dan banyak banget yang hal-hal yang dari keluarga aku itu menjadikan aku itu terus berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Jadi emang sangat berpengaruh sih lingkungan di keluarga, di rumah gitu. Jadi dan juga sama tim, karena merasa kayak aku udah punya tim, aku harus bisa mengembangkan timku juga, aku juga harus bisa mengembangkan usaha ini supaya timku sendiri juga bisa berkembang. Jadi itu yang membuat aku bertahan dan berusaha untuk menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Kalau ngomongin pernah nggak sih ngerasa jenuh? Pernah banget. Pernah pada suatu saat, mungkin itu emang lagi di titik yang down banget. Aku terbersit pikiran untuk apa aku ngelamar kerja aja ya. Itu emang agak gila gitu sih, karena udah punya usaha, udah punya tim, tapi kepikiran untuk apa aku kerja aja ya, ngelamar kerja ya gitu. Terus akhirnya aku diskusi sama keluarga aku juga, kira-kira kalau aku ngelamar kerja gimana ya. Ada yang bilang nggak apa-apa, kamu masih muda, coba aja lagi apa yang kamu pengen coba gitu. Tapi setelah aku kembali ke aku yang sebenarnya, back to my sense gitu ya. Jadi aku langsung nggak mungkin lah aku ngelepasin ini gitu. Dan aku ngelihat timku juga, jadi aku kayak nggak mungkin aku untuk stop dan ngelepas ini tuh nggak mungkin. Jadi aku berusaha dan mereka salah satu alasan aku bisa bertahan dan apa ya, move on dari kejenuhan itu sendiri gitu. Mantap. Jelas ada mimpi lainnya, banyak banget mimpi yang masih belum tercapai. Dan kalau diomong sekarang udah hidup di mimpiku atau belum, insya Allah udah, tapi masih ada hal-hal yang aku ingin capai.
salah satunya karena Arista sendiri ini kan baru berjalan kurang lebih 2 tahun, belum apa-apa, masih pupuk bangun banget kalau di sebuah usaha ya, masih pupuk bangun banget. Jadi masih banyak hal yang ingin aku kembangkan di Arista sendiri. Pertama, aku pengen bikin Arista ini sebagai wadah untuk anak-anak muda, untuk teman-temanku sendiri, untuk bisa berkreasi di situ. Dan sekarang lagi sedang berjalan, tapi belum mencapai sesuatu yang sedang yang maksimal gitu. Jadi emang masih OTW di sana. Kemudian aku pengen, karena ada wedding organizer juga, aku pengen Your Wedding Project itu menjadi salah satu wedding organizer yang nggak cuma menawarkan jasa wedding organizer, tapi aku ingin menjadikan si Your Wedding Project ini bisa jadi sebuah tempat untuk orang itu mencari edukasi juga tentang pranikah kayak gitu. Selain itu juga banyak ya, jadi banyak banget emang mimpinya itu banyak banget, dan harapanku sih ke depan usaha ini tuh bisa semakin berkembang gitu sih, kemudian juga bisa semakin menebar kebermanfaatan untuk banyak orang. Jadi kalau masalah ngomongin mimpi, pasti setiap orang itu di setiap tahunnya, di setiap harinya, di setiap saatnya dia akan punya mimpi yang ingin dia capai kayak gitu. Dan itu setiap orang beda-beda, mau berapa tahun pencapaiannya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Setiap 5 tahunnya kita itu pasti kita akan berusaha untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Artinya Arista itu kayak apa ya, anak. Soalnya benar-benar dimulai dari nol tadi. Jadi aku ngerasa kayak Arista ini kayak anakku yang baru lahir, terus harus dituntun, ditumbuhkan, dikembangkan jadi sesuatu yang lebih baik, jadi sesuatu yang semakin baik, supaya bisa benar-benar kebermanfaatan itu tadi. Karena emang menurutku Arista ini sesuatu usaha yang kita lakukan, kalau buat aku sendiri di Arista ini nggak akan punya arti, nggak akan punya makna kalau kita itu nggak bisa usaha itu tuh nggak bisa menebar kebermanfaatan. Jadi aku benar-benar dari awal menekankan sebuah kebermanfaatan. Harapannya semoga Arista sendiri itu juga bisa selalu di setiap karya-karyanya itu bisa menjadi membawa kebermanfaatan buat orang-orang sekitar. Jadi emang Arista buat aku sendiri itu adalah ladang anak yang bisa membawa, yang menjadi ladang untuk menebar kebermanfaatan dan keberkahan. Harapannya seperti itu. Amin. Amin. Sukses. Kalau aku bilang, aku sendiri itu masih belajar dan masih banyak proses yang harus aku lalui. Dan tentunya sebuah kesuksesan itu, setiap orang itu punya definisi suksesnya masing-masing. Jadi nggak ada resep suksesku seperti apa, itu nggak ada patokan sebuah kesuksesan satu orang dengan orang lain itu nggak bisa disamakan. Karena kita punya mimpi masing-masing, punya jalan masing-masing, punya proses masing-masing, yang setiap proses itu tuh we know that we do our best gitu. Jadi ketika kita berusaha punya impian, suatu impian, kita pengen ke A gitu ya, atau kita pengen ke B, itu kita pasti akan berusaha dan kita pasti akan melalui sebuah proses yang itu tuh pasti nggak gampang. Jadi menurutku setiap orang itu nggak punya, kita nggak bisa menyamakan definisi sukses setiap orang. Cuma beberapa hal yang aku pegang adalah untuk kita bisa menggapai apa yang jadi impian kita dan apa yang kita harapkan adalah, yang pertama kita harus tahu big why-nya kita apa. Kalau kita udah tahu big why-nya kita apa, kita akan selalu berusaha untuk mengingat kembali. Misalnya kita lagi down, kita lagi jenuh, kita akan ingat lagi, oh tujuanku,
big goalsku, big why-ku dalam melakukan sesuatu tuh ini, aku pengen supaya akhirnya tuh bisa begini, bisa begitu. Itu yang harus kita ingat dan kita punya. Itu yang membuat kita terus berjalan ke arah impian kita gitu. Terus yang kedua adalah mungkin memplanning ya. Ini yang juga aku sedang belajar memplanning dengan baik. Apa yang impian-impian kita mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 sampai 20 tahun dan seterusnya. Karena itu yang membuat kita jadi lebih terarah dan pada akhirnya kita akan berusaha untuk kayak meditasi gitu, meditasi dan berpikir dalam diri kita tuh pengennya kayak gimana sih. Jadi benar-benar memikirkan keinginan kita itu sampai 5 tahun ke depan itu kayak gimana, 10 tahun ke depan itu kayak gimana, dan kita akan berusaha mencari jalan untuk mencapai impian-impian kita ke depan gitu. Dan definisi sukses itu tadi ya kita harus kerja keras itu tadi sih untuk mencapai apa yang sudah kita tuliskan. Karena apa yang kita planning tapi nggak ada action itu nol gitu, jadi nggak akan ada hasilnya. Dan yang terakhir jelas yang aku pegang adalah ridho dari orang tua sih. Itu penting banget karena izin ridho itu juga mempengaruhi perjalanan kita dalam melakukan sesuatu. Dan juga hablum minallah sama hablum minanas itu yang juga terus harus dipelajari dan di recharge sama aku sendiri. Itu yang sedang aku pelajari sekarang gitu. You did a good job. Wih, mantap. Gitu doang ya. Dan kamu bisa melakukan dan memberikan kebermanfaatan ke yang lebih luas gitu maksudnya. Jadi karena pasti 5 tahun lagi harapannya itu adalah kita menjadi lebih bertumbuh gitu, lebih berkembang dan lebih terasa kebermanfaatan Arista dan kebermanfaatan kita sebagai manusia terhadap orang-orang di sekitar kita itu harapannya kan akan semakin dirasakan gitu ya. Jadi setelah 5 tahun ke depan kita pasti akan melalui proses-proses yang banyak. Jadi aku akan memberikan apresiasi kepada Arista dan diriku sendiri dan juga semua orang di sekitarku that we did a very good job gitu. Dan kita harus bisa terus berusaha memplanning dan mengejar impian-impian kita yang masih banyak banget gitu. Jadi kita harus semangat. Semangat, 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 semangat.